Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi sama aku di channel YouTube Alam Luspi. Oke teman-teman, buat kalian yang udah kemarin-kemarin ya aku kasih tahu tentang gimana cara merawat telur-telur ular dan juga gimana breeding ular bal piton, kalian pasti butuh banget dong informasi gimana juga caranya merawat baby ular bal piton. Pas banget nih, karena di video Alam Luspi kali ini aku bakal bahas tentang caranya merawat baby ular bal piton. So kalau kalian penasaran, tonton terus videonya sampai selesai. Oke, kayaknya nggak perlu basa-basi panjang lebar, kita langsung aja ke caranya ngerawat. Gimana sih caranya merawat baby ular bal piton. Nah, yang pertama yaitu pemberian pakan untuk ular bal piton. Karena banyak banget yang nanya, sebenarnya bayi baru menetas, bayi ular ya, bayi ular baru menetas itu perlu nggak sih langsung dikasih makan pinkies gitu, atau tikus kecil gitu kan, tikus putih kecil, bayi tikus putih lah. Terus boleh nggak sih dikasih minum, dan masih banyak lagi pertanyaan. Nah, ini sebenarnya untuk ular baby ular tentunya ya, untuk pemberian pakan ini harus benar-benar kalian perhatikan, karena nantinya takutnya kalau misalkan salah ya takutkan ular kalian bakal mati gitu. Nah, untuk poin pertama yaitu pemberian pakan. Pertama dan paling utama, kalian harus mengetahui bahwa ular adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Karnivora itu yang dapat memangsa makanannya secara utuh ya, tanpa harus memotong ataupun mencabik mangsanya seperti hewan pemangsa lain. Nah, biasanya sekitar 1 minggu atau 5 hari setelah dilahirkan, ular baru akan mau memakan mangsanya. Jadi, kalau misalkan ada kejadian-kejadian bayi ular saya nggak mau makan kak, baru lahir gitu kan, itu jangan khawatir dan juga jangan panik ya, karena ular itu memang dia masih namanya bayi ya, maksudnya ini khusus baby. Si baby itu masih menyimpan makannya gitu dari si telurnya itu, jadi tenang aja, nggak usah khawatir. Tapi juga kalian harus tetap menjaga jangan sampai ular tersebut dipaksa makannya sama kalian. Mentang-mentang udah 1 minggu nih ular saya nggak mau makan kak, jadi saya paksa aja makan, itu jangan, malah nantinya akan berbahaya. Nah, yang sangat dan perlu kalian perhatikan bahwa ukuran mangsa atau pakan yang diberikan tidak boleh 2 kali lebih besar dari ukuran kepalanya, karena ditakutkan akan membuat ular kesulitan dalam menelan mangsanya, atau juga bisa menyebabkan tersedaknya ular saat menelan makanan. Yang tadi aku bilang, karena dia hewan karnivora, jadi enggak hewan karnivora yang enggak makan mangsanya itu dengan cara mencabik-cabik, jadi ditelan langsung. Makanya harus benar-benar kalian perhatikan ukuran untuk makanan si ular bal piton ini. Nah, pemberian pakan juga bisa diberikan selama seminggu sekali. Seminggu sekali itu 1 ekor ukuran jumper. Ini untuk yang baby ya, atau juga disesuaikan dengan besar kepala ular. Dan biasanya juga kalian kalau misalkan mau ngasih kalau yang kecil banget ya, bisa kalian kasih seminggu 2 kali. Yang pastinya jangan terlalu sering memberi makan karena ditakutkan ular menjadi mudah mati. Sebelum aku bahas poin yang kedua, kayaknya kalian harus subscribe dulu deh channel aku, karena pasti banyak banget informasi-informasi menarik tentang dunia atau hewan peliharaan yang kalian pelihara, tentunya reptil khususnya ya. Subscribe dulu deh, terus juga di like, dan juga jangan lupa follow Instagram dan akun sosial media Alam Luspi lainnya, mulai dari Instagram, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Pokoknya di subscribe ya, jangan lupa. Terus kalau misalkan kalian mau tahu juga nih kayak gimana sih kak, aku nggak punya ular bal piton tapi aku punya ular konsnek atau ular lainnya, kalian bisa tonton aja di video-video aku sebelumnya, karena sebelumnya juga aku udah pernah bahas tentang ular bal piton. Terus nanti aku bakal bahas tentang ular retik, terus aku juga udah pernah bahas tentang ular boa. Pokoknya masih banyak lagi yang akan aku bahas di video-video aku ini. Jadi kalau kalian udah subscribe, pastinya kalian gak bakal ketinggalan dong tentunya. Oke, next kita bahas tentang poin yang kedua, cara merawat
ular bal piton. Cara merawat baby ular bal piton itu apa? Poin yang kedua yaitu mempersiapkan atau menyiapkan kandang yang diperlukan. Nah, buat kamu nih yang baru telurnya atau telurnya pecah atau telurnya udah jadi baby, itu pasti butuh banget dong informasi gimana sih kandang yang cocok untuk baby ular bal piton ini. Nah, tenang aja, aku juga bakal bahas di sini. Kandang yang diperlukan untuk ular bal piton bisa kalian tonton di video aku sebelumnya, karena untuk ular ukuran kecil ya, untuk baby ular ukuran kecil atau anakan sebenarnya tidak terlalu beda dengan ular dewasa. Paling yang membedakan terdapat di ukurannya ya. Jadi sesuaikan aja ukuran kandangnya, karena jika ular berada di kandang yang terlalu besar juga tidak baik. Hal tersebut dikarenakan ular akan merasa terancam dan tidak terlindungi, sehingga ular akan mudah stres dan tidak mau makan akibat ukuran kandang yang terlalu besar. Ada baiknya kalau misalkan kalian sudah membeli kandang dengan ukuran besar, kandang tersebut kalian beri hiding cap pada kandangnya, juga diberikan water dish, dan juga masih banyak lagi. Sesuaikan dengan ukuran ular tentunya, dan juga sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kayak alasnya juga harus disesuaikan, dan juga masih banyak lagi. Pokoknya untuk kandang ular bal piton ini sesuaikan aja, dan lihat aja di video aku untuk membuat kandangnya. Nah, untuk yang terakhir ini adalah perawatan dan pemeliharaan untuk ular bal piton. Seperti yang kalian ketahui, perawatan dan pemeliharaan pada ular bal piton itu tidak beda jauh ya sama perawatan dan pemeliharaan untuk ular bal piton dewasa. Jadi kalian cukup membersihkan kandang si baby ular bal piton ini kalau misalkan udah kotor. Terus juga rajin-rajin ngehandle si ular bal pitonnya, karena kalau misalkan nggak dihandle atau nggak dipegang terus sama kalian, nanti dia bakal kalau pas dipegang itu bakal nyerang-nyerang kayak gitulah kalau ular bal piton ya. Takutnya malah stres lagi pas kalian pegang. Jadi intinya jangan terlalu dipaksakan dan perlahan aja dihandle gitu untuk si baby ularnya ya. Tentunya setelah dia ukurannya udah agak lebih berapa minggu gitu atau berapa bulan gitu, baru kalian handle aja sedikit demi sedikit atau pelan-pelan aja. Nah, terus juga kalau misalkan pas ngasih makan ya, pas jadwal ngasih makan, silakan kalian kasih makan. Pas kotoran udah banyak banget di kandang, kalian bersihkan aja gitu. Terus juga selain itu, untuk makan si ular bal piton ini, si baby ular bal piton ini, kalau misalkan baru banget menetas dari telurnya, itu kalian perhatikan dulu ya, dia itu harus kalau mau makan tuh harus 1 kali seeding dan juga 1 kali pup. Jadi kalau udah ngelewatin 1 kali seeding atau 1 kali pup ini, silahkan kalian kasih makan. Tapi kalau belum, ya jangan dikasih makan dulu ya si ularnya, karena takutnya nanti bakal bakal bahaya juga buat si ularnya, karena kalaupun nggak dikasih makan, si baby ularnya itu dia masih nyimpen cadangan makanan di perutnya pas lagi di kandungan si ibunya itu. Jadi tenang aja, nggak usah khawatir ya. Intinya untuk ngasih makan, tunggu aja sampai si ularnya itu shedding 1 kali dan juga pupnya 1 kali. Terus juga selain pemberian pakan ya, kalian harus tahu bahwa anak ular itu akan sangat cepat dalam mengganti kulitnya. Ya benar banget, itu cepet banget si baby ular itu cepet banget ganti kulitnya. Ya kisarannya sih bisa 2 kali ya dalam sebulan. Tapi kalau dewasa kan kita nunggunya berapa bulan gitu ya. Jadi kalau si baby itu cepet banget ganti kulitnya, jadi jangan khawatir juga. Tentunya kalian harus tahu juga gimana si ular bal piton ini babynya, kayak gimana sih karakteristik si baby ular ini. Jadi tetap hati-hati kalau misalkan kalian ngerawat si babynya, karena karakter baby itu masih cukup terbilang labil ya. Jadi hati-hati aja, takutnya malah kena tangan kalian lagi. Dan juga kaget terus nanti si gigi ularnya malah copot lagi kalau misalkan kena tangan ya. Jadi ya hati-hati aja. Oke semuanya, makasih banyak yang nonton video aku. Semoga videonya bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di video-video aku yang akan datang. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.